Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi trigonometri yang berkaitan dengan sudut. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah KD keterampilan. KD pengetahuannya adalah menjelaskan rasio trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian KD keterampilan, KD 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, adapun yang kita bahas pada video kali ini adalah dengan indikator pencapaian kompetensi, mengkonversi ukuran sudut dari derajat ke radian, dan mengkonversi ukuran sudut dari radian ke derajat. Satuan untuk mengukur sudut ada dua. Yang pertama derajat, yang kedua radian. Pengertian derajat dan radian. Derajat dinotasikan dengan angka 0 di atas, dan 1 derajat diartikan sebagai 1/360 besarnya sudut yang dibentuk oleh kali putaran penuh, 1 kali putaran penuh, atau dengan kata lain, 1 putaran penuh adalah 360 derajat. Kita lihat gambar berikut. Ini menyatakan 1 derajat, gambar yang pertama, atau 1/360 putaran. Kemudian pada gambar yang kedua, itu menyatakan 360 derajat atau 1 kali putaran. Kemudian pada gambar yang ketiga, sudut yang diarsir adalah 1/4 putaran atau 1/4 kali 360 derajat atau 90 derajat. Adapun radian, itu menyatakan perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran tersebut. Ada sebuah lingkaran dengan pusat O. Titik A berada pada busur lingkaran, titik B juga pada busur lingkaran, sehingga AB merupakan panjang dari busur lingkaran. Nah, dengan jari-jari OA atau OB kita simbolkan sebagai R. Maka, radian itu menyatakan perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari. Nah, pada gambar kita lihat yang busur di sini adalah AB, jari-jari simbolnya R, maka radian itu adalah perbandingan antara S dengan R. 1 radian atau 1 rad diartikan sebagai besarnya sudut pusat juring yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Sehingga dari gambar kita lihat apa yang dikatakan dengan 1 radian. 1 radian itu adalah sudut pusat yang dibentuk jika panjang busur di depannya sama dengan jari-jari. Jadi panjang busur PQ sama dengan R atau sama dengan jari-jari. Itulah maksud dari 1 radian atau 1 rad. Nah, sekarang kita ingin melihat hubungan satuan derajat dan radian. 1 putaran itu sama dengan 2 pi radian atau 360 derajat. Artinya, 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Atau kita sederhanakan, pi radian sama dengan 180 derajat. Sehingga kita ingin melihat
hubungan antara derajat dan radian. Nah, dari hubungan 2 pi radian sama dengan 360 derajat, maka kita peroleh 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Sebaliknya, kalau dari radian kita ubah menjadi derajat, maka 1 radian sama dengan 180 derajat kita bagi V, atau kita sederhanakan, lebih kurang 1 radian itu adalah 57,3 derajat. Nah, untuk lebih jelas kita lihat beberapa soal berikut. Soal pertama, 1/4 pi radian itu sama dengan titik-titik putaran sama dengan titik-titik derajat. Soal yang kedua, 1/10 putaran sama dengan titik-titik radian sama dengan titik-titik derajat. Soal yang ketiga, 135 derajat sama dengan titik-titik radian sama dengan titik-titik putaran. Soal yang keempat, berapa radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11.00? Nah, kita lihat soal yang pertama. 1/4 putaran, 1/4 pi radian itu berapa kali putaran? Maka, 1/4 pi radian itu sama dengan 1/4 pi radian. Karena satu putaran itu adalah 2 pi radian, maka 1/4 pi radian adalah 1/4 pi radian kita bagi dengan 2 pi radian dari putaran. Sehingga kita sederhanakan, kita peroleh 1/4 pi radian sama dengan 1/8 putaran. Nah, kemudian karena kita ingin menjadikannya juga dalam bentuk derajat, 1/8 putaran itu sama dengan berapa derajat? Sehingga kita sudah sama-sama mengetahui satu putaran itu adalah 360 derajat. Maka 1/8 putaran artinya 1/8 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Soal yang kedua, 1/10 putaran sama dengan berapa radian? Nah, sekarang satu putaran itu adalah 2 pi radian. Maka 1/10 putaran artinya 1/10 kali 2 pi radian. Sama dengan 1/5 pi radian. Kalau kita ingin menjadikannya dalam derajat, berarti 1/5 kali 180 derajat. Kita sederhanakan 36 derajat. Sehingga 1/10 putaran itu sama dengan 1/5 pi radian sama dengan 36 derajat. Kita lanjut soal yang ketiga. 135 derajat. 135 derajat artinya 135 derajat kita kali dengan pi per 180 radian. Maka kita sederhanakan 3/4 pi radian. 3/4 pi radian, kalau kita jadikan putaran, maka 3/4 kali setengah putaran sama dengan 3/8 putaran. Soal yang keempat. Sudut yang terbentuk pada pukul 11.00 adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita ingin menjadikan derajat ke dalam radian. Maka 30 derajat itu sama dengan 30 derajat kali 30 kali pi per 180 radian. Maka
kita sederhanakan 1/6 pi radian. Nah, kemudian ada istilahnya standar baku. Sudut dalam trigonometri merupakan hasil putaran dari sisi inisial atau sisi awal ke sisi terminal atau sisi akhir. Kalau dari sisi inisial, dia searah dengan jarum jam, maka sudut bertanda negatif. Kalau dari inisial ke sisi terminal itu berlawanan arah jarum jam, maka sudut itu adalah bertanda positif. Jadi, putaran yang berlawanan arah dengan jarum jam itu positif, sementara yang searah dengan jarum jam itu putarannya negatif. Suatu sudut dikatakan sudut baku jika sisi inisialnya berimpit dengan sumbu X positif dan sisi terminalnya dapat terletak di salah satu kuadran dari 4 kuadran atau terletak di salah satu sumbu koordinat. Nah, jadi perhitungan sudut baku itu adalah dari sumbu X positif ke sisi terminalnya. Nah, kita lihat pada diagram berikut. Ini menyatakan pembagian kuadran dalam sistem koordinat, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, kuadran pertama itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua besar dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga besar dari 180 derajat, kecil dari 270 derajat. Pada kuadran keempat besar dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat soal berikut. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. A. 60 derajat, B. min 45 derajat, C. 120 derajat, D. 600 derajat. Yang A, sudut 60 derajat, artinya sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak pada kuadran 1. Karena kuadran 1 itu sudutnya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Karena sudutnya positif, maka arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Kemudian B, sudut min 45 derajat. Artinya, sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran keempat. Karena kita beranjak dari sumbu X, sisi awal, sumbu X positif. Karena sudutnya negatif berarti dia searah jarum jam sebesar 45 derajat. C. Sudut 120 derajat. Artinya sisi awal terletak pada sumbu X positif dan sisi akhir OP terletak di kuadran 2. Ya, sebesar sudutnya 120 derajat. Yang D, 600 derajat. Karena 600 derajat ini sudah lebih dari 360 derajat, maka kita perlu meninjau berapa lebihnya dari 360 derajat. Maka 600 derajat kita kurang dengan 360 derajat, kita peroleh 240 derajat. Nah, sehingga sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OR terletak di kuadran 3, yaitu 240 derajat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.